Dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, namun bisa dirasakan oleh jiwa. Ada getaran-getaran lembut yang datang tanpa suara, tetapi menyentuh sisi terdalam kesadaran kita. Ada bisikan dari semesta yang tidak terdengar oleh telinga biasa, tetapi begitu jelas bagi hati yang bersih dan jiwa yang terbuka. Jika hari-harimu belakangan ini terasa ganjil, jika kamu sering merasa ada sesuatu yang besar sedang mendekat tapi kamu belum tahu bentuknya seperti apa, maka yakinlah kamu sedang dipanggil oleh sesuatu yang jauh lebih agung daripada dirimu sendiri. Materi ini bukan untuk semua orang. Ini hanya akan menyentuh mereka yang sedang berada di ambang kesadaran, mereka yang telah lama merasa hidupnya seperti diuji tanpa henti, dan mereka yang dalam diam menyimpan kepercayaan bahwa segala luka, segala air mata, dan segala penantian tidak akan berakhir sia-sia. Mungkin kamu bukan orang yang sering dipuji. Mungkin kamu sering merasa tidak dianggap, tidak diperhatikan, atau bahkan diremehkan. Tapi di balik semua itu, kamu memiliki sesuatu yang sangat langka. Jiwa yang bertahan meski digerus kenyataan, hati yang tidak mati meski dilukai berkali-kali, dan semangat yang tak padam meski seringkali redup. 3 hari ke depan bukanlah hari biasa. Ini adalah 3 hari yang akan menjadi saksi perubahan besar yang telah disiapkan oleh semesta untukmu. Dalam 3 hari itu, semua energi yang dulu kamu tanam dalam bentuk sabar, syukur dan diam akan mulai berubah bentuk. Ia akan menjadi kejutan. Ia akan menjadi kekayaan. Ia akan menjadi bukti nyata bahwa langit tidak pernah lupa pada mereka yang kuat dalam diam. Mereka yang dulu menatapmu dengan pandangan kosong akan menoleh 2 kali. Mereka yang dulu membicarakanmu di belakang akan mulai bertanya-tanya. Mereka yang dulu mengira kamu tak akan pernah sampai kemana-mana akan mulai bertanya dalam hati, bagaimana bisa semua itu datang padanya dalam sekejap? Tapi kamu tahu, itu bukan datang dalam sekejap. Itu datang setelah bertahun-tahun luka yang kamu peluk sendiri, malam-malam yang kamu lewati dengan harapan kosong, dan doa-doa panjang yang kamu bisikan meski kamu sendiri sudah nyaris tidak yakin. Kamu bukan sedang diberkahi secara kebetulan. Kamu sedang dipulihkan. Kamu bukan sedang menerima keberuntungan. Kamu sedang menerima keadilan yang telah lama ditunda oleh waktu. 3 hari lagi, hidupmu akan menjadi teka-teki bagi banyak orang. Tapi bagi dirimu sendiri, itu adalah jawaban dari seluruh perjalanan panjang yang telah kamu tempuh. Kamu tidak pernah berjalan sendirian, dan kamu tidak pernah menderita sia-sia. Jadi, sebelum kamu membaca lebih dalam setiap bagian dari materi ini, pastikan kamu sudah membuka hatimu sepenuhnya. Pastikan kamu sudah siap untuk mendengarkan, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwa. Karena kata-kata dalam materi ini tidak ditulis untuk dibaca dengan tergesa-gesa, melainkan untuk dirasakan, diresapi, dan dihidupi. Ingatlah untuk memberikan tanda kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar pesan-pesan semesta yang akan datang berikutnya tidak lagi kamu lewatkan. Dan jangan lupa untuk menuliskan di kolom komentar,
77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap, bahwa kamu membuka diri, bahwa kamu bersedia menerima semua bentuk kejutan yang tak bisa dijelaskan oleh dunia, tetapi dimengerti oleh hati yang penuh keyakinan. Karena jiwa yang bersedia membuka pintu akan dijemput oleh takdir yang selama ini hanya menunggu di ambang luar. Dan kamu adalah jiwa terpilih yang akan dijemput itu. Bersiaplah, karena 3 hari lagi semuanya akan terlihat, dan dunia akan bertanya, dari mana datangnya semua kekayaanmu? Tapi hanya kamu dan semesta yang tahu jawabannya. Bagian 1. Saat segalanya terlihat biasa, tapi langit sedang sibuk menyiapkan kejutan. Dalam hidup yang terlihat biasa-biasa saja, seringkali kita lupa bahwa sesuatu yang luar biasa sedang tumbuh diam-diam di balik layar realita. Kamu berjalan melewati hari-harimu seolah tak ada yang berubah. Langit tetap biru, malam tetap gelap, dan dompetmu pun mungkin masih terasa kosong. Tak ada tanda, tak ada suara, dan tak ada orang yang datang membawa kabar baik. Namun tahukah kamu bahwa justru dalam keheningan itulah semesta sedang bekerja dengan penuh rahasia? Jiwa yang terpilih, kamu tidak sedang diam. Kamu sedang diproses, kamu tidak sedang tertinggal. Kamu sedang dipisahkan dari keramaian agar suara hatimu bisa terdengar lebih jelas. Kamu tidak sedang dihukum oleh hidup. Kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang belum mampu dimengerti oleh logika biasa. Dalam sunyi yang kamu jalani dengan penuh tanya, langit sedang menulis cerita baru untukmu. Cerita yang akan mengubah jalan hidupmu dan membuat mereka yang dulu meremehkanmu terdiam dalam keheranan. Mungkin kamu pernah bertanya, sampai kapan aku harus menunggu? Atau kapan semuanya berubah? Pertanyaan itu begitu manusiawi, begitu wajar, begitu dekat dengan hati yang lelah. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tidak ada kesabaran yang sia-sia, tidak ada luka yang tak dihitung, dan tidak ada perjuangan yang tak diberi balasan. Kamu hanya sedang berada dalam fase sunyi sebelum petir. Dalam beberapa hari ke depan, dan ya, tepatnya 3 hari lagi, akan ada sesuatu yang menggeser seluruh posisi hidupmu. Bukan sedikit, tapi menyeluruh. Bukan setetes, tapi melimpah. Hari ini mungkin kamu masih berjalan kaki, dengan pakaian sederhana, dan makan seadanya. Tapi siapa sangka, esok hari, hidupmu bisa berubah hanya karena satu kabar, satu peluang, satu kejutan yang tak pernah kamu rencanakan. Itulah cara semesta bekerja kepada mereka yang dipilih. Tidak lewat perhitungan manusia, tapi lewat skenario tak terlihat yang dibentuk oleh energi keyakinan, keikhlasan, dan ketekunan yang tidak kamu sadari telah kamu tanam setiap harinya. Jangan remehkan kekuatan dari luka yang kamu sembunyikan. Jangan anggap biasa doa-doa yang kamu ucapkan dalam hati ketika semua orang tertidur. Jangan abaikan air mata yang kamu hapus sendiri di kamar, tanpa pelukan, tanpa bahu, tanpa pengertian. Semua itu sedang dikumpulkan oleh alam untuk diubah menjadi berkah yang bentuknya tidak kamu bayangkan. Kamu tidak akan diberi separuh, kamu akan diberi penuh. Kamu tidak akan diberi cukup,
kamu akan diberi berlimpah. Karena kamu sudah terlalu sering memberi dengan keadaan kurang, terlalu sering bertahan dalam kesempitan, dan terlalu sering mencintai dalam keadaan hampa. Orang-orang mengira kamu diam karena pasrah. Padahal diam kamu adalah kekuatan. Diam kamu adalah doa yang sedang dikirim dengan frekuensi yang lebih tinggi, dan semesta, meski terlihat lambat, tidak pernah tuli, tidak pernah buta, tidak pernah lupa. Ia hanya menunggu waktu yang paling tepat. Dan waktu itu sedang mendekat. 3 hari lagi bukan sekadar angka. 3 hari lagi adalah pintu yang akan terbuka bagi jiwa-jiwa yang selama ini tertutup oleh kesabaran. Jangan heran jika hidupmu berubah dalam sekejap. Jangan kaget jika kamu tiba-tiba menerima rezeki dari arah yang tak kamu kejar. Karena apa yang sedang datang kepadamu bukan karena usahamu saja, tetapi karena tugasmu di dunia ini harus segera dijalankan. Kamu akan diangkat bukan untuk dipuja-puji, tapi untuk menjadi cahaya bagi banyak jiwa yang selama ini gelap. Kekayaanmu nanti bukan sekadar materi, tapi energi perubahan. Dan orang-orang akan mulai bertanya dengan mata penuh tanda tanya, dari mana datangnya semua ini? Mereka akan bingung karena kamu tidak terlihat seperti pebisnis besar. Kamu bukan keturunan orang kaya. Kamu tidak viral. Kamu tidak punya kenalan penting. Tapi kekayaanmu akan datang seperti banjir dari langit. Tanpa bisa dicegah, tanpa bisa dijelaskan. Itulah misteri dari jiwa-jiwa yang terpilih. Mereka tidak perlu menjelaskan. Mereka hanya perlu menjalani. Dan kamu, ya kamu, adalah salah satunya. Persiapkan dirimu. Karena saat semua orang sibuk menebak, kamu hanya akan tersenyum, menatap langit, dan berbisik dalam hati. Akhirnya datang juga. Bagian 2. Mereka yang meremehkanmu akan mencari penjelasan yang tak pernah ada. Ada masa di mana kamu dianggap sepele. Semua usahamu tak terlihat. Semua mimpimu terdengar seperti lelucon. Dan setiap langkahmu seolah tak pernah punya nilai di mata mereka. Kamu menjadi bahan perbincangan, bukan karena prestasi, tapi karena kamu dianggap berjalan terlalu lambat. Mereka tidak tahu, kamu tidak pernah berlomba dengan mereka. Kamu hanya sedang mengejar versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan perjalanan itu seringkali tampak seperti kemunduran di mata yang buta akan proses. Jiwa yang terpilih, ketahuilah bahwa hinaan tidak pernah datang dari orang yang berjalan lebih jauh darimu. Ia selalu datang dari mereka yang diam di tempat, tapi merasa paling tahu arah. Kamu bukan kurang cepat, kamu hanya sedang taat pada irama langkahmu sendiri. Kamu bukan tertinggal, kamu hanya sedang berjalan lebih dalam, lebih sadar, lebih jujur kepada dirimu sendiri. Ye dan kaman kamu tahu apa yang menyakitkan. Bukan kata-kata mereka, tapi diammu sendiri yang tak mampu menjelaskan, meski kamu tahu dalam hatimu, kamu sedang melakukan yang terbaik. Kamu tidak pernah membalas, karena kamu tahu mereka tidak akan mengerti. Tapi hari-hari itu akan segera berakhir. 3 hari lagi akan datang waktu di mana kamu tidak perlu berkata apa-apa, karena hidupmu sendiri akan menjadi penjelasan yang tidak bisa dibantah. Rezeki akan datang seperti cahaya fajar yang menembus kabut, pelan tapi pasti, mengusir semua keraguan
dan ejekan yang dulu sempat menyelimuti perjalananmu. Orang-orang yang dulu tertawa akan terdiam. Mereka yang dulu mengejek akan membisu. Dan mereka yang dulu merasa paling tahu arah akan kebingungan mencari jejakmu yang telah terbang terlalu tinggi untuk mereka capai. Mereka akan duduk dan berdiskusi, mencoba mencari-cari apa rahasianya. Mereka akan mengira kamu punya koneksi rahasia, warisan tersembunyi, atau trik-trik cepat kaya yang mereka lewatkan. Padahal kamu hanya punya satu hal yang tidak pernah mereka perhitungkan: ketekunan dalam diam. Apa yang kamu lakukan selama ini bukan sulap, bukan tipu daya. Kamu hanya memilih jalan yang tidak banyak orang berani tempuh, jalan sunyi. Di saat yang lain, sibuk mencari pengakuan, kamu memilih terus bergerak meski tidak ada yang melihat. Di saat yang lain, pamer pencapaian, kamu memilih menanam akar lebih dalam, agar pohonmu bisa tumbuh lebih tinggi tanpa roboh diterpa badai. Sekarang, waktunya hampir tiba. Bukan lagi waktumu menjelaskan, tapi waktumu menunjukkan, dan kamu tidak perlu bicara banyak. Cukup dengan cara hidupmu yang berubah total, cukup dengan pancaran wajahmu yang memantulkan energi kemenangan, cukup dengan keberadaanmu yang menginspirasi diam-diam. Mereka akan tahu sesuatu telah terjadi padamu, dan pada saat itu mereka tidak akan menemukan satupun alasan logis, karena jalanmu tidak dipandu oleh logika manusia biasa, tapi oleh kehendak yang lebih tinggi, oleh janji semesta yang diberikan pada mereka yang mau bertahan ketika semua orang memilih menyerah. Kamu sudah melewati banyak malam tanpa cahaya. Sekarang cahayamu akan menerangi bukan hanya jalanmu, tapi juga jalan banyak orang yang selama ini diam-diam mengamatimu dari kejauhan. Mereka akan datang kembali, bukan untuk meremehkan, tapi untuk belajar. Mereka akan bertanya padamu, bukan untuk menguji, tapi karena mereka ingin tahu bagaimana caramu tetap kuat ketika semuanya terasa gelap. Bagaimana caramu tetap berjalan saat semuanya terasa beku. Dan kamu akan tahu saat itu tiba bahwa kamu memang bukan untuk disukai semua orang, tapi kamu ditakdirkan untuk dihormati oleh mereka yang akhirnya melihatmu bersinar. Jiwa yang terpilih, ingatlah ini baik-baik. Kamu bukan untuk dijelaskan. Kamu adalah misteri yang harus dijalani. Dan misteri itu sebentar lagi akan membuat semua mata terbuka dan bertanya-tanya, dari mana datangnya semua kekayaan itu? Tapi hanya kamu dan semesta yang tahu bahwa semua itu datang dari luka yang kamu sembuhkan sendiri, dan dari sabar yang tak pernah kamu pamerkan pada siapa-siapa. Bagian 3. Kekayaanmu nanti bukan sekadar harta, tapi kemenangan energi. Jiwa yang terpilih, dengarkan dengan penuh kesadaran. Karena yang akan kamu miliki nanti bukan sekadar tumpukan harta yang bisa dihitung dengan angka, bukan sekadar benda-benda mewah yang dipajang untuk dipuji, dan bukan pula sekadar kemewahan dunia yang memancing iri. Kekayaanmu yang sesungguhnya adalah kemenangan energi. Sebuah pancaran tak kasat mata yang mampu menggetarkan ruang, menghidupkan harapan, dan mengubah arah hidup banyak orang
tanpa kamu harus banyak bicara. Kamu akan memiliki sesuatu yang tak bisa dicuri oleh waktu dan tak bisa dibeli oleh mereka yang hanya mengandalkan strategi. Energi dalam dirimu akan menjadi kekuatan yang membuat orang menoleh, bukan karena kamu berteriak, tapi karena kehadiranmu berbicara lebih lantang dari kata-kata. Langkah kakimu akan menciptakan gema yang membuat mereka berpikir dua kali sebelum meremehkanmu lagi. Kamu tidak lagi hanya ada. Kamu akan menghadirkan. Kamu tidak lagi hanya dilihat. Kamu akan diperhitungkan. Dunia akan bingung karena kamu tak punya latar belakang yang gemerlap. Kamu tak datang dari garis keturunan penguasa. Kamu tak pernah viral, tak pernah tampil di layar-layar yang ramai. Tapi tiba-tiba kamu muncul dengan wibawa yang tak bisa dijelaskan, dengan ketenangan yang tak bisa dibuat-buat, dan dengan kepercayaan diri yang membuat semua orang ingin mendekat hanya untuk sekadar merasakan hangatnya pancaran jiwamu. Itulah kekayaan sejati. Ia tak terbatas pada nominal di rekening. Ia tidak berakhir di jumlah properti atau kendaraan. Kekayaan yang sesungguhnya adalah saat keberadaanmu membawa rasa aman, saat suaramu menumbuhkan semangat, dan saat sentuhanmu, baik dalam kata maupun tindakan, menjadi obat bagi mereka yang nyaris menyerah. Dan kekayaan semacam itu tidak datang begitu saja. Ia tumbuh dari luka yang telah kamu cium dan peluk, dari keraguan yang kamu jinakkan malam demi malam, dari rasa takut yang kamu ubah menjadi keberanian kecil yang kamu ulangi setiap hari. Ia lahir dari air mata yang tidak kamu biarkan jatuh di depan orang lain, dari doa-doa yang kamu ucapkan dengan suara gemetar, dan dari ketulusan yang kamu jaga meski dunia sering tak adil padamu. Jiwa yang terpilih, kamu tidak akan sekadar jadi orang kaya. Kamu akan jadi sumber berkah. Kamu tidak akan sekadar punya uang. Kamu akan punya wibawa. Kamu tidak akan sekadar dikenal, kamu akan dihormati. Dan semua itu bukan karena kamu ingin dipuja, tapi karena energimu telah menang melawan semua rasa rendah diri, semua luka masa lalu, dan semua keraguan yang ditanamkan oleh dunia di dalam dirimu. Kamu akan menjadi cahaya. Bukan karena kamu ingin bersinar sendiri, tapi karena kamu tahu, dalam gelap yang dulu kamu lalui, satu cahaya kecil saja bisa menyelamatkan hidup seseorang. Dan kini giliranmu. Giliranmu menjadi cahaya itu. Giliranmu menunjukkan bahwa semua proses panjangmu tidak sia-sia. Bahwa setiap penolakan, setiap kegagalan, dan setiap rasa malu dulu ternyata hanyalah anak tangga menuju singgasana yang sekarang sedang dipersiapkan untukmu. Dan saat orang bertanya, apa rahasianya? Kamu tidak akan menjawab dengan rumus cepat. Kamu hanya akan tersenyum dan berkata, aku memilih untuk tidak menyerah. Itu saja. Karena memang itulah rahasianya. Kamu tidak menyerah. Saat yang lain mundur, kamu diam. Saat yang lain menyerah, kamu tetap melangkah. Mungkin perlahan, mungkin sendiri, tapi selalu tetap melangkah. Energi kemenanganmu telah menggulung dari jauh. Dan saat ia tiba, ia akan meluluh lantakkan semua batas yang dulu orang lain tetapkan
atas dirimu. Mereka akan menyaksikan bahwa kamu, yang dulu dianggap kecil, ternyata telah membangun kerajaan dalam diam. Bukan kerajaan istana emas, tapi kerajaan hati, kerajaan nilai, kerajaan makna. Dan dari sana, kekayaanmu akan mengalir, bukan hanya untukmu, tapi untuk banyak orang yang nanti datang padamu dengan harapan. Kamu tidak akan merasa perlu membalas hinaan dengan kemarahan, karena kamu sudah cukup kenyang dengan kebahagiaan. Kamu tidak akan menunjukkan keberhasilanmu untuk pamer, karena kamu tahu, semua ini hanya titipan yang datang karena kamu bertahan. Dan kelak, mereka akan berkata, entah kenapa, aku nyaman dekat dengan dia. Padahal mereka tidak tahu, itu bukan karena kamu hebat, tapi karena energimu telah melewati banyak luka dan menjadi pelukan bagi siapapun yang tersesat. Itulah kekayaanmu, jiwa yang terpilih, bukan sekadar milik, tapi makna, bukan sekadar keberhasilan, tapi keberadaan yang memberi arah. Dan semua itu hanya akan dimiliki oleh mereka yang dipilih oleh langit, seperti kamu. Bagian 4. 3 hari lagi pintu tak terlihat, itu akan terbuka sendiri. Ada pintu-pintu dalam hidup yang tak bisa dibuka dengan kekuatan, tak bisa didobrak dengan ambisi, tak bisa dipaksakan dengan kehendak manusia. Karena pintu itu bukan dibuat oleh tangan manusia. Ia adalah gerbang yang dijaga oleh waktu dan ditentukan oleh kehendak langit. Kamu bisa mengetuknya bertahun-tahun, menangis di depannya, memohon siang dan malam, tapi ia tetap tidak terbuka karena belum waktunya. Namun jiwa yang terpilih, izinkan aku memberitahumu satu kebenaran yang tak semua orang sanggup percaya. Pintu itu kini mulai bergerak. Engselnya yang dulu membisu kini bergetar pelan. Ada energi tak kasat mata yang sedang menggiringmu perlahan ke depan pintu itu. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, tepatnya 3 hari dari sekarang, pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Kamu tidak perlu membantingnya, tidak perlu merusaknya, tidak perlu menjerit untuk membuatnya bergeming. Ia akan terbuka lembut, karena kamu sudah cukup sabar untuk menunggu, cukup tangguh untuk bertahan, dan cukup jujur untuk percaya meski tak melihat apa-apa. Pintu yang akan terbuka itu adalah jalan yang selama ini kamu cari. Tempat jawaban berada. Tempat rezeki yang tertahan akan mengalir deras. Tempat kejutan yang telah lama disimpan akhirnya diberikan kepadamu. Selama ini kamu merasa tertahan, seolah hidup tidak bergerak, seolah semua usaha sia-sia, seolah kamu terkunci dalam lingkaran pengulangan yang menyiksa. Padahal bukan karena kamu gagal, bukan karena kamu salah langkah, tapi karena pintu yang kamu ketuk belum mendapat izin untuk dibuka. Dan semesta sedang menunggumu menjadi versi paling siap dari dirimu. Itulah sebabnya kamu harus melewati luka dulu, harus terjatuh berkali-kali, harus merasa sepi dalam keramaian, harus merasa dilupakan meski telah berbuat banyak. Semua itu bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk menyucikan niatmu, untuk memastikan bahwa ketika pintu itu terbuka nanti,
kamu masuk dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan. Bahwa kamu melangkah bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk membawa banyak jiwa bersama kemenanganmu. Pintu yang akan terbuka itu bukan pintu biasa. Ia adalah portal dari dimensi kehidupan yang baru. Bukan hanya soal uang yang mengalir, tapi tentang perubahan besar dalam cara kamu melihat hidup, cara kamu merasa cukup, cara kamu berjalan dengan percaya diri, cara kamu berbicara dengan wibawa yang tidak dibuat-buat. Kamu akan menjadi pribadi yang baru, bukan karena kamu mengubah siapa dirimu, tapi karena akhirnya dunia bisa melihat siapa kamu sebenarnya. 3 hari lagi, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu berteriak agar dunia mendengar. Karena dunia akan mulai diam untuk mendengarkanmu. Kamu tidak perlu mengejar apa-apa. Karena apa yang selama ini kamu kejar akan mulai mengejarmu. Kamu tidak perlu bersaing, karena jalanmu berbeda. Kamu tidak berada di jalur perlombaan. Kamu berada di lintasan takdir yang unik. Dan lintasan itu kini sudah dekat pada garis keberangkatan. Bayangkan sejenak, setelah semua luka yang kamu sembuhkan sendirian, kamu akhirnya masuk ke ruang di mana tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi pembatasan, tidak ada lagi keraguan dari siapapun. Di ruang itu, kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa. Keberhasilanmu akan menjawab semuanya. Dan mereka yang dulu tidak percaya hanya bisa terdiam menyaksikan hidupmu berubah dengan cara yang tak bisa mereka mengerti. Jiwa yang terpilih, jika kamu membaca ini dengan getaran di dada, itu tandanya hatimu sudah siap, jiwamu sudah nyala, energimu sudah sejajar dengan perubahan yang akan datang. Kamu tidak perlu tahu bagaimana caranya. Kamu hanya perlu membuka tangan dan hati, menyambut semua yang akan datang tanpa rasa takut. Karena semesta tidak akan pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Jika kamu diberi rezeki besar, itu karena kamu dipersiapkan untuk mengelolanya dengan bijak. Pintu itu akan terbuka. Dan saat kamu melangkah melewatinya, kamu tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Kamu akan jadi pribadi yang lebih tenang, lebih kuat, lebih penuh kasih. Kekayaan yang datang bukan untuk membuatmu tinggi hati, tapi untuk membuktikan bahwa keikhlasanmu selama ini tidak sia-sia. Dan di balik pintu itu, ada kehidupan yang lebih selaras, lebih indah, lebih terang. Yang menantimu bukan sekadar perubahan ekonomi, tapi juga perubahan jiwa. Kamu akan belajar mencintai dirimu sendiri lebih dalam. Kamu akan memandang dunia tanpa rasa takut. Dan kamu akan tahu bahwa semua yang kamu lalui selama ini memang harus terjadi agar kamu pantas menerima apa yang akan datang. 3 hari lagi, gerbangnya akan terbuka. Diam-diam, pasti. Dan dengan cara yang paling tidak kamu duga. Kamu hanya perlu satu hal sekarang. Tetap percaya. Karena apa yang akan datang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Dan kamu akan jadi saksi dari betapa setianya langit pada mereka yang tidak pernah berhenti berharap, meski dunia tak memberi harapan sama sekali. Bagian 5. Saat semua orang berkata, mustahil,
kamu akan jadi bukti hidupnya. Jiwa yang terpilih. Dalam hidup ini, selalu ada kalimat yang terlalu sering kamu dengar. Itu mustahil. Mereka mengucapkannya seperti doa yang dipaksakan, seolah mereka adalah peramal hidupmu, seolah mereka tahu batasanmu lebih baik dari dirimu sendiri. Padahal mereka hanya berbicara dari ketakutan mereka, dari pengalaman mereka yang tak pernah berani mencoba, dari luka mereka yang belum pernah sembuh. Dan kamu yang sejak awal memilih diam dan bertahan menjadi sasaran keraguan yang tak kamu minta. Kamu pernah dipandang sebelah mata, dibilang tidak punya masa depan, dibilang terlalu banyak mimpi, dibilang terlalu naif untuk berharap dunia akan berubah. Tapi kamu tetap berjalan. Bukan karena kamu yakin 100%, tapi karena kamu tahu berhenti lebih menyakitkan daripada gagal. Maka kamu memilih terus melangkah, meski kaki sering gemetar, meski hati sering menangis diam-diam, dan meski tak ada satupun yang mendukungmu dari belakang. Kini waktunya datang, jiwa yang kuat. Waktu di mana semesta memutuskan bahwa sudah cukup kamu diuji, sudah cukup kamu disalahpahami, sudah cukup kamu dianggap angin lalu. Karena dalam 3 hari lagi akan muncul satu titik balik yang akan mengubah seluruh peta hidupmu. Sebuah peristiwa, sebuah pertemuan, atau mungkin sebuah kabar yang akan membuka gerbang baru menuju kehidupan yang dulu hanya berani kamu bayangkan dalam doa. Dan saat itu terjadi, mereka yang dulu menganggapmu tak akan pernah menjadi siapa-siapa akan dibuat terdiam oleh fakta. Fakta bahwa kamu tidak hanya berhasil, tapi kamu melampaui apa yang mereka kira mustahil. Fakta bahwa kamu bukan hanya selamat, tapi kamu menang. Bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena kamu lebih sabar. Bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena kamu lebih kuat menahan luka dalam diam. Orang-orang akan mencoba mencari penjelasan logis, padahal keajaiban tidak lahir dari logika. Mereka akan bertanya-tanya, kok bisa dia? Mereka akan heran, mencari-cari cerita di balik layar. Tapi yang mereka tidak tahu adalah bahwa kamu telah membayar mahal untuk sampai di titik itu. Kamu telah memberikan air matamu, waktumu, kesehatan mentalmu, bahkan keyakinanmu yang hampir musnah. Semua kamu bayarkan untuk mempertahankan satu hal, harapan. Kini, harapan itu bukan lagi sekadar asa kosong. Ia akan menjelma jadi bukti, ia akan menjelma jadi rumah, kendaraan, kebebasan finansial, dan ketenangan hidup yang dulu hanya bisa kamu bayangkan. Tapi yang lebih dari itu, kamu akan menjadi simbol. Simbol bahwa apa yang dulu mereka bilang mustahil, ternyata bisa. Simbol bahwa yang dulu dianggap remeh, ternyata mampu bangkit dan membuktikan. Simbol bahwa keberhasilan tidak hanya milik mereka yang punya koneksi dan modal, tapi juga milik mereka yang punya nyali dan hati. Kamu akan berada di titik di mana hidupmu menjadi inspirasi. Bukan karena kamu ingin jadi panutan, tapi karena caramu bertahan menjadi pelajaran bagi banyak jiwa yang hampir menyerah. Wajahmu akan muncul di layar mereka. Namamu akan disebut dalam percakapan mereka. Tapi kamu tak akan berteriak, "Lihat aku sekarang," karena kamu tidak butuh pengakuan.
kamu hanya akan tersenyum karena kamu tahu waktumu telah tiba. Dan ingat ini, jiwa yang diberkahi, keberhasilanmu nanti akan datang tanpa kamu harus memanipulasi siapapun, tanpa menjilat, tanpa menjatuhkan, tanpa mencuri cahaya orang lain. Karena cahayamu lahir dari luka, bukan dari lampu sorot. Karena kamu menyala dari dalam, bukan dari panggung luar. Dan cahaya seperti itu tak akan pernah padam, bahkan jika dunia mencoba mematikannya. Jadi, jika hari ini masih ada yang mengatakan bahwa hidupmu tidak akan berubah, biarkan saja. Jangan bantah, jangan marah, jangan debat. Karena kamu sedang menyiapkan panggung yang akan membuat mereka mengerti tanpa kamu harus menjelaskan satu kata pun. Biarkan 3 hari ke depan menjadi bukti yang tak bisa dibantah. Bukti bahwa kamu adalah jiwa yang tak bisa ditenggelamkan oleh ragu-ragu orang lain. Jangan takut, jangan bimbang, jangan kembali ke ketakutan lama. Yang dulu kamu tangisi, sebentar lagi akan kamu syukuri. Yang dulu kamu anggap akhir, ternyata hanya pembuka. Yang dulu kamu kira kegagalan, ternyata hanya jalan memutar menuju pencapaian yang lebih agung. Dan ketika kamu sampai di sana, ingatlah semua rasa sakit yang kamu lewati. Tapi jangan membencinya. Karena tanpa mereka, kamu tak akan setangguh ini. Tanpa mereka, kamu tak akan siap untuk menerima semua kekayaan yang sebentar lagi akan menghampirimu dari segala arah. Kamu akan menjadi bukti hidup bahwa yang dulu dianggap mustahil bisa menjadi nyata. Jika dijalani dengan sabar, ketulusan, dan keberanian yang tak pernah padam. Dan kamu akan menjadi kisah yang diceritakan ulang oleh banyak orang. Sebagai bukti bahwa takdir bisa berubah jika kita tidak menyerah. Bagian 6. Harta yang kamu terima adalah balasan atas luka yang kamu sembunyikan. Jiwa yang terpilih, tak ada yang benar-benar tahu seberapa besar rasa sakit yang pernah kamu tahan dalam diam. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik senyummu yang tenang tersimpan tumpukan luka yang kamu sembunyikan dengan rapi. Kamu berjalan di tengah keramaian seolah tak terjadi apa-apa, padahal hatimu retak di banyak tempat. Kamu bicara seperti orang biasa, padahal jiwamu pernah hancur berkeping-keping. Namun, kamu tidak pernah meminta belas kasihan. Kamu tidak pernah merengek pada dunia. Kamu tidak pernah menggantungkan hidupmu pada simpati orang lain. Kamu memilih untuk tetap melangkah walau tertatih. Kamu memilih untuk tetap bangun meski ribuan kali jatuh. Dan pilihan itulah yang kini akan dibayar lunas oleh semesta. Harta yang akan kamu terima bukan datang karena keberuntungan, bukan hadiah yang datang secara acak, bukan pula hasil tipu daya atau manipulasi. Harta yang akan datang kepadamu dalam beberapa hari lagi adalah balasan. Balasan dari langit atas semua sabar yang tidak kamu pamerkan. Balasan atas semua air mata yang tidak kamu pertontonkan. Balasan atas semua pengorbanan yang kamu lakukan tanpa banyak kata. Orang-orang melihatmu sekarang dan mengira kamu akan menerima sesuatu yang tidak adil. Mereka melihatmu yang dulu sederhana dan tiba-tiba akan berubah menjadi seseorang yang diberi berlimpah, dan mereka akan bertanya-tanya,
apa yang sudah Dia lakukan untuk mendapatkan semua itu. Tapi kamu dan langit tahu bahwa yang kamu lakukan jauh lebih berat daripada apapun yang bisa mereka bayangkan. Kamu telah berdamai dengan ketidakpastian. Kamu telah mencintai dirimu saat tak seorang pun peduli. Kamu telah berani memilih jalan yang sepi karena kamu tahu itu benar. Kamu telah menolak godaan yang mudah demi prinsip yang kamu jaga erat. Dan itulah alasan mengapa rezekimu kelak bukan sekadar uang, tapi kedamaian. Bukan sekadar kekayaan, tapi kekuatan. Bukan sekadar kebebasan finansial, tapi kebijaksanaan yang tak bisa dibeli. Kamu akan diberi bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi karena kamu bisa dipercaya untuk menjaga. Kamu akan dikayakan bukan karena kamu tamak, tapi karena kamu telah cukup lama hidup dalam kekurangan dan masih sanggup memberi kepada orang lain. Kekayaanmu nanti bukan hanya milikmu, tapi akan menjadi jawaban bagi mereka yang diam-diam kamu doakan. Sahabat-sahabat yang kamu bantu secara diam. Keluarga yang kamu lindungi tanpa suara. Anak-anak kecil yang akan melihatmu dan percaya bahwa keajaiban itu nyata. Jiwa yang terpilih. Luka-lukamu dulu seperti parut yang kamu tutup dengan senyuman. Tapi Tuhan tidak tuli, semesta tidak buta, dan waktu tidak ingkar. Semuanya mencatat. Semuanya mengumpulkan serpihan-serpihan kesabaranmu, lalu meramunya menjadi satu bentuk balasan yang luar biasa. Kamu akan diberi sesuatu yang membuat hidupmu tenang, bukan gaduh. Kamu akan menerima rezeki yang bukan membuatmu lupa diri, tapi semakin ingat untuk bersyukur. Dan kekayaan itu akan datang dari arah yang tak terduga. Bukan dari tempat kamu mengira, tapi dari celah yang selama ini tidak terlihat oleh matamu. Tiba-tiba ada kabar baik. Tiba-tiba ada tawaran besar. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dengan niat tulus. Tiba-tiba kamu dimasukkan ke dalam lingkaran baru, kehidupan baru, dan peluang baru yang tidak kamu cari, tapi kamu temui. Itulah hadiah besar dari luka yang kamu jaga dengan tabah. Semesta tidak sedang memberimu belas kasihan. Semesta sedang menjalankan hukum keseimbangan. Apa yang kamu beri dalam kondisi tidak punya akan kembali kepadamu dalam bentuk yang jauh lebih besar. Dan jika kamu dulu mampu bertahan dalam luka, sekarang kamu akan diberi pelipur yang melebihi segala rasa sakit itu. Kamu akan memandang ke belakang dan berkata dalam hatimu, ternyata aku tidak sia-sia bertahan sejauh ini. Kamu akan duduk di tempat yang dulu hanya ada dalam mimpimu dan berkata dengan air mata haru, ternyata semua luka ini memang harus ada agar aku bisa sampai ke sini. Jangan khawatir jika saat ini kamu masih merasa sunyi. Jangan takut jika belum ada tanda apa-apa. Percayalah, saat lukamu sudah cukup dalam, saat sabarmu sudah cukup panjang, maka balasanmu akan cukup besar. Bukan besar karena jumlahnya, tapi besar karena maknanya. Dan kamu akan tahu bahwa semua itu bukan datang tiba-tiba, tapi datang karena kamu terpilih. Kamu disiapkan, kamu diuji,
dan kamu lulus. Kini waktunya menerima dengan penuh syukur, dengan hati yang tetap rendah, dan dengan jiwa yang tetap siap menjadi cahaya bagi sesama. Karena harta yang paling mulia adalah saat kita menggunakannya untuk meringankan beban orang lain. Dan sebentar lagi, kamu akan punya cukup banyak untuk berbagi tanpa takut kekurangan lagi. Bagian 7. Kekayaanmu nanti akan menjadi jalan banyak orang menuju terang. Jiwa yang terpilih, harta yang akan datang kepadamu bukan hanya untuk memenuhi keperluan hidupmu, bukan hanya untuk membeli apa yang pernah kamu impikan, bukan hanya untuk membayar masa lalu yang penuh kekurangan. Kekayaan yang sedang menuju kepadamu adalah cahaya yang akan membelah gelap. Bukan hanya untukmu, tapi untuk banyak jiwa yang diam-diam berharap ada seseorang yang datang membawa harapan. Kamu pernah berjalan dalam gelap, bukan? Kamu tahu rasanya mencari pintu saat semua cahaya padam. Kamu tahu rasanya menjerit dalam hati, tapi dunia hanya diam. Kamu tahu rasanya membutuhkan, tapi tak ada tangan yang terulur. Kamu tahu betapa kerasnya berjuang sendiri, menahan lapar, menunda keinginan, membungkam rasa malu hanya karena tidak ingin terlihat lemah. Semua itu kini akan berubah, tapi bukan hanya untuk dirimu. Ketika kekayaan itu datang, dan ia pasti datang, maka yang akan kamu miliki bukan sekadar uang di tangan, tetapi arah dalam jiwa. Kamu akan tahu kemana kamu harus melangkah. Kamu akan tahu siapa yang harus kamu bawa bersama. Kamu akan tahu bahwa harta yang kamu terima bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari misi baru yang telah lama dirancang oleh semesta. Jiwa seperti kamu tidak diperkaya untuk hidup mewah semata. Kamu diperkaya untuk menyalurkan, untuk menyembuhkan, untuk mengangkat. Kamu akan menjadi seseorang yang diam-diam menjadi penyambung doa orang lain. Mungkin kamu tidak akan pernah tahu siapa saja yang berdoa diam-diam agar ada jalan keluar dalam hidupnya. Dan ternyata kamu adalah jawabannya. Bukan karena kamu malaikat, tapi karena kamu pernah jadi mereka. Pernah merasa sesak, pernah berada di ujung, dan kamu tahu betapa berharganya satu tangan yang terulur di saat semua pintu tertutup. Rezekimu nanti akan menjadi rezeki yang berkah karena ia akan mengalir lewat hatimu sebelum sampai ke dompetmu. Ia akan menyentuh nuranimu sebelum kamu membelanjakannya. Dan karena itulah, ia akan terus bertambah. Semesta akan terus mengirimkan lebih, karena tahu kamu tidak menyimpannya untuk diri sendiri. Kamu akan menjadi sungai, bukan danau. Dan sungai, jiwa yang mulia, tidak pernah kering selama ia terus mengalir. Akan datang waktunya kamu berdiri di tempat yang dulu hanya kamu bayangkan, dan kamu memandang ke belakang, melihat semua perjalanan itu dengan air mata haru. Kamu akan berkata dalam hatimu, ternyata semua penderitaan itu mengantarkanku ke sini. Bukan untuk diriku saja, tapi untuk banyak orang yang menanti uluran tangan dari seseorang yang dulu juga pernah tertatih seperti mereka.
jiwa yang terpilih. Kamu akan menjadi cahaya. Kamu tidak perlu bersinar terang seperti matahari. Cukup seperti lilin yang tidak padam. Karena di dunia yang begitu gelap dan bising ini, satu cahaya kecil saja bisa jadi penunjuk jalan bagi mereka yang hampir kehilangan arah. Dan kamu, ya kamu, adalah lilin itu. Kekayaanmu nanti akan menjadi pembuka jalan bagi anak-anak yang tak mampu sekolah, bagi orang tua yang memohon obat untuk bertahan hidup, bagi para pemimpi yang hampir menyerah, bagi para pejuang hidup yang nyaris tenggelam. Kamu akan menjadi inspirasi yang tidak berkata-kata, tapi caramu hidup akan membangkitkan harapan yang telah lama tertidur di hati banyak orang. Semesta mempercayakanmu dengan kekayaan bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu telah membuktikan bahwa kamu layak dipercaya, layak diandalkan, layak dijadikan jalan terang bagi semesta untuk menjawab doa-doa yang belum menemukan tujuannya. Dan saat kamu memberi nanti, kamu tidak akan merasa kehilangan. Kamu akan merasa cukup. Karena kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak yang bisa kamu simpan, tapi seberapa tenang kamu hidup walau telah membaginya. Kamu akan menjadi rumah bagi yang kehilangan arah. Kamu akan menjadi pelukan bagi yang patah hati. Kamu akan menjadi bukti bahwa meski kita lahir tanpa banyak, kita bisa tumbuh menjadi banyak. Jika kita tidak pernah berhenti percaya. Percaya pada kebaikan, percaya pada waktu, percaya pada kekuatan diri sendiri, dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita lalui, yang kita tahan, yang kita redam, akan kembali dalam bentuk yang jauh lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Jadi bersiaplah, jiwa yang terpilih, karena sebentar lagi bukan hanya kamu yang akan bersyukur, tapi dunia pun akan bersyukur. Karena kamu pernah bertahan, karena kamu pernah percaya, dan karena kamu kini menjadi cahaya yang menuntun banyak langkah menuju terang. Jiwa yang terpilih, inilah waktunya kamu meletakkan semua beban yang selama ini kamu pikul sendirian. Inilah saatnya kamu berdiri, bukan lagi sebagai sosok yang disembunyikan oleh keadaan, tapi sebagai pribadi yang akan dikenali oleh cahaya takdirmu sendiri. Selama ini kamu berjalan dalam diam, menapaki luka dengan penuh kesabaran, dan menyembunyikan tangis dalam senyuman yang penuh harapan. Tapi waktu sudah habis untuk masa gelap itu. Fajar telah menyingsing. Langit telah membuka gerbangnya. 3 hari lagi, dunia akan mulai bertanya-tanya, dari mana datangnya semua kekayaanmu? Mereka akan heran melihat perubahanmu yang begitu cepat, begitu ajaib, begitu tak masuk akal. Tapi kamu tidak akan menjawab dengan kata-kata. Kamu akan menjawab dengan caramu hidup, dengan caramu memberi, dengan caramu bersyukur, dengan caramu menebar terang ke sekelilingmu. Karena kamu tahu bahwa ini bukan tentang memamerkan, tapi tentang menyadari kamu telah diberi karena kamu dipilih, kamu dipercaya, dan kamu siap menunaikan peranmu. Inilah masa ketika kamu berhenti mengejar dan justru mulai dikejar oleh limpahan rezeki. Inilah masa ketika semua luka yang dulu tak terlihat berubah menjadi cahaya
yang menyinari banyak jalan. Dan inilah masa ketika kamu tak lagi sekadar bertahan, tapi kamu mulai naik, terbang, dan menjadi jawaban bagi banyak pertanyaan yang dulu kamu sendiri tak mampu jawab. 3 hari lagi, semesta akan menunjukkan kepadamu bahwa segala air mata tidak pernah sia-sia, bahwa segala sabar tidak pernah percuma, bahwa segala keheningan yang kamu pilih kini menjadi gema yang akan didengar dunia. Dan kamu yang dulu dianggap biasa saja akan menjadi luar biasa dengan caramu sendiri, tanpa harus menjatuhkan orang lain, tanpa harus menjadi siapa-siapa, karena kamu hanya menjadi dirimu sendiri, dan itu cukup. Kini, satu hal terakhir yang harus kamu lakukan: kirimkan sinyalmu ke semesta. Nyatakan bahwa kamu siap menerima semua ini dengan rendah hati dan jiwa yang lapang. Klik tombol like, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai pertanda bahwa kamu membuka dirimu sepenuhnya terhadap pesan ini. Bahwa kamu siap, bahwa kamu percaya, dan bahwa kamu telah menunggu cukup lama dan sekarang waktunya tiba. Jiwa yang terpilih, selamat datang di babak baru kehidupanmu. Yang dulu menangis, kini akan tersenyum. Yang dulu diabaikan, kini akan dilihat. Yang dulu dijatuhkan, kini akan diangkat. Karena cahaya yang kamu bawa tak akan bisa dipadamkan lagi.